Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Saudaraku, Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, aku pasti kabulkan doa kalian. Itu janji Allah. Dan janji ini ditujukan kepada seluruh makhluk-makhluknya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, maka setelah mendengarkan sedikit banyaknya uraian tentang ini, tentulah orang-orang yang tidak munafik lebih optimis lagi. Lebih optimis lagi dan lebih yakin lagi. Jika dia berdoa, Allah pasti kabulkan. Cuma tinggal bagi kita, jangan mendoktrin Allah. Itu yang paling penting. Jangan mendoktrin Allah. Artinya, jangan dia yang minta, ya Allah besok harus dikabulkan ini doa. Ya Allah hari ini juga ya Allah. Jika dalam 1 minggu ini engkau tak kabulkan doaku ya Allah, maka aku tidak akan lagi mau berdoa kepadamu. Itu namanya mendoktrin, mengintimidasi, menekan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah mengabulkan doa dari orang yang sombong. Allah tidak akan mau mengabulkan doa dari orang yang malam yasta'jil. Selama dia yang tidak minta buru-buru dikabulkan oleh Allah, lalu dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang kita sedang menghadapi hujan bencana. Bertubi-tubi, berlapis-lapis, beruntun datangnya. Yang satu belum selesai, yang lain sudah datang menghadang. Yang satu dan yang lain itu belum lagi tuntas dihadapi, yang lain lagi datang untuk mengguritai kehidupan kita. Datang menghimpit menjadi beban baru bagi kita. Demi Allah, pada masa ini, orang-orang yang berdoa kepada Allah, cepat Allah kabulkan bila sebelumnya dia telah mengantisipasi dengan doa-doa yang beruntun kepada Allah dan bertubi-tubi. Ya Allah, dari dulu hamba memohon dan meminta kepadamu, jika datang petaka dan bencana, ya Allah, hamba mohon, jadikanlah diri hamba, istri hamba, anak keluarga hamba dan keturunan hamba, keluarga besar hamba, engkau selamatkan. Ya Allah, tidak pernah pupus harapanku, tidak pernah berhenti doaku kepadamu, ya Allah. Kabulkanlah hari ini. Ya Allah, hari ini kami benar-benar dikepung oleh bencana dan petaka. Allah pasti akan mengabulkannya. Karena dia sudah berdoa dalam waktu yang sangat panjang dan waktu yang lama. Ketika suasana dunia masih aman-aman dan tenang, dia sudah berdoa. Dan doa itu diiringi dengan kepantasan amal. Ya, diiringi dengan akidah yang bersih, dengan tauhid yang lurus. Dan dia terus berdoa, tidak pernah berputus asa. Ketika terjadi bencana seperti zaman sekarang, dia berdoa. Anggaplah dirinya kena corona. Anggaplah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Dia berdoa, ya Allah, angkatlah corona ini dari diri hamba. Dan jauhkanlah dari keluarga hamba. Allah pasti akan kabulkan. Sebab demikianlah kata Rasulullah SAW. Man sarrahu ay yastajiballahu lahu inda syada'idi wal karimi fal yukthiri du'a inda rakha. Siapa yang senang hatinya ketika dia berdoa 1 kali saja di masa-masa genting, di masa-masa petaka, di masa-masa bencana dan musibah, 1 kali saja dia berdoa, langsung Allah menjawab doanya, langsung Allah kabulkan. Maka hendaklah kalian ketika masih jauh bencana, ketika masih lama bencananya datang, ketika masih aman kondisi dunia, kondusif kondisi kehidupannya dan hari-harinya, dia telah nyinyiri Allah dengan doa-doa. Nah, ketika bencana itu datang, dia hari-hari genting, saat itu dia berdoa, langsung Allah kabulkan. Jika ini menakjubkan kita, maka lakukanlah. Saya rasa ke depan kondisi kita akan jauh lebih berat daripada ini. Mungkin 2 kali lipat lebih berat dari ini. Mungkin saja lebih dari 2 kali lipat. Lalu apa yang harus kita lakukan, wahai Ustaz? Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali adalah merapatlah sekuat-kuatnya merapat kepada Allah dalam tangisan air mata, dalam taubat nasuha, istighfar yang diperbanyak, baca Al-Quran yang targetkan baca Al-Quran kita itu mungkin 1 minggu kita bisa khatamkan, mumpung kita tidak bisa kemana-mana, mumpung kita terhalang dan terkunci di rumah-rumah kita. Bacalah Al-Quran banyak-banyak. Jangan malah banyak lebih dekat dengan HP. Dikasih oleh Allah waktu untuk merapat kepada Allah lebih dekat, malah dia semakin tidak pernah lepaskan handphonenya. Na'udzubillah. Orang macam ini, apa yang mau diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, maka alhamdulillah ala kulli hal, suasana kita
menjelang Ramadan ini memang seperti ini keadaannya, dan menurut berbagai informasi yang kami terima, mungkin Indonesia ini baru permulaan menuju COVID-19 puncaknya. Kita tak tahu. Banyak pengamat, bahkan WHO sendiri mengkhawatirkan Indonesia menuju kepada ledakan dan epicentrum terbesar di Asia Tenggara. Benar atau tidaknya kita tidak bisa memastikan, hanya kita berdoa dan berharap kepada Allah, jangan sampai Engkau jadikan itu terjadi ya Allah. Kalau memang harus terjadi demi mensucikan bumi Indonesia ini, demi membersihkan dosa-dosa kami ya Allah, maka kami mohon kepadamu, lindungi kami, selamatkan kami ya Allah, dan pilihlah orang-orang yang soleh dan taat di antara kami Engkau jaga ya Allah. Adapun para pendosa, ampuni dosa-dosa mereka dan terimalah tobat-tobat mereka ya Allah. Luluskan kami menghadapi ujian ini. Begitu kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Senjata kita dalam kondisi sekarang hanyalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Tak ada lagi doa yang dapat, tidak ada lagi senjata yang dapat kita andalkan di masa-masa sekarang melebihi doa-doa yang tidak akan pernah bisa dihentikan dari lisan-lisan kita yang memanjatkan, dari hati kita yang menuju ke langit, menuju arasy Allah, lapisan langit yang 7 mengguncang arasy Allah, dan itu tidak ada yang bisa menghalangi. Doa ini dengan mengangkat tangan tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa menghentikan. Seandainya ada orang yang bisa membungkam mulut kita dan mengikat tangan kita, hati masih bisa terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi masih hidup, pintu-pintu Allah terbuka terus untuk kita, saudaraku, dan Allah menunggu. Allah menanti. Makin banyak kita berdoa, makin Allah suka pada kita. Makin nyinyir kita meminta dengan doa yang sama, berulang-ulang, makin Allah cinta kepada kita. Beda dengan manusia. Makin kita nyinyir, makin kita cerewet dengan manusia, makin bosan manusia kepada kita. Betul? Maka Allah berbeda dengan itu. Jangan samakan Allah dengan makhluk pemurah manapun. Allah maha di atas itu segala-galanya. Saudara-saudaraku, semulia-mulianya orang, sedermawan-dermawannya orang, sekuat-kuatnya orang, luas kekuasaannya, tetap saja ada waktu-waktu dia nggak bisa diganggu. Dia tidak bisa didatangi, tidak bisa ditemui. Tapi Allah 24 jam, la ta'khudhuhu sinah wala naum, tidak pernah ditempuh oleh Allah itu, tidak pernah merasakan Allah itu, dan tidak pernah disentuh Allah Subhanahu wa taala itu daripada sinah, rasa lelah, wala naum, ya, rasa mengantuk dan tidur. Allah tak butuh tidur, Allah tak butuh istirahat, Allah tidak butuh waktu untuk rehat dan sebentar, tidak pernah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidaklah kelelahan dan merasa berat sesibuk apapun. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah itu tiap hari dalam kesibukan yang sempurna. Tetapi Allah tidak lelah, Allah tidak bosan, Allah tidak butuh istirahat, Allah tidak butuh tidur. Tapi kesibukan Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah terus membagi-bagikan rahmatnya tanpa henti, terus memperhatikan hamba-hambanya tanpa putus, dan terus menjawab dan menjamin jawaban doa-doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Apalagi dalam kondisi-kondisi sekarang. Jadi marilah saudaraku, jangan lagi kita bertambah akrab dengan handphone, tetapi bertambah akrablah kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zikir dan baca Quran. Apalagi bulan Ramadan besok. Kalau perlu dari sekarang informasikan pada semua kawan-kawan kita. Bulan Ramadan kita hanya jadwal berkomunikasi paling ya, umpama ya, dari jam 4 sampai jam 5 saja. Habis itu AP kami off-kan. Kasih informasi pada yang lain, sehingga hanya jam itu saja kita aktifkan handphone kita, dan kita lihat, komunikasilah sebentar, ya. Setelah itu kembali ke dalam pangkuan Allah, kembali dalam perhatian Allah, kembali ke dalam haribaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyaklah berdoa di siang Ramadan, perbanyaklah menangis menjelang berbuka Ramadan, dan perbanyaklah berdoa setelah qiyamul lail dan tahajud di malam-malam Ramadan. Dan lihat apa yang akan terjadi pada kita. Lihat apa yang akan Allah lakukan pada kita. Allah Subhanahu wa taala pasti akan membersamai kita dalam banyak kebutuhan kita, insyaallah taala. Demikian saudaraku, semoga motivasi ringan di petang hari ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan yakinlah siapapun yang berdoa, selama dia memenuhi adab-adab doanya, Allah pasti akan menjawab dan Allah pasti akan mengabulkan. Yang penting jangan pernah kita tidak menggunakan adab-adab berdoa. Jazanallahu iyyakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga.